Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, sehingga kita hari ini meneruskan kajian kita, belajar kita, sharing kita tentang ilmu-ilmu pendidikan. Bapak Ibu, kali ini saya akan membahas masalah tentang tips dan strategi mengatasi 5 kendala yang sering dialami guru ketika mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Hal ini saya mencoba mengamati, menyimpulkan ternyata ada 5 kendala yang dihadapi guru ketika teman-teman di kelas kemudian mempersiapkan kurikulum Merdeka ini. Bapak Ibu, sebelum itu saya ingin sampaikan dulu bahwa bahasan kita yang pertama nanti kita akan membahas tentang implementasi kurikulum itu sendiri, kemudian 5 kendala, dan presentasi ini seperti biasanya akan kita bagikan kepada Bapak Ibu, nanti cara downloadnya kita akan sampaikan. Yang pertama Bapak Ibu, tentang implementasi kurikulum. Kita ketahui bahwa kurikulum Merdeka ini merupakan salah satu program pemerintah yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2019 tahun 2020 ketika menghadapi COVID dan saat ini kurikulum tersebut menekankan pada penguatan karakter dan keterampilan peserta didik serta memberikan kebebasan pada sekolah dan guru dalam merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokalnya. Poinnya di sini adalah kebebasan Bapak Ibu. Merdeka itu adalah bebas Kalau Bapak Ibu ingin mengetahui lebih jauh tentang arti dan pengertian tentang kurikulum Merdeka, silakan lihat di presentasi saya tentang 7 menjadi guru Merdeka yang dapat menggerakkan perubahan. Nah, seiring dengan itu dengan mengimplementasikan kurikulum Merdeka tersebut, ternyata banyak guru yang mengalami kendala dalam menjalankannya. Jadi saya mencoba untuk melihat menyimpulkan ada 5 kendala dalam implementasi. Kendala pertama adalah kurangnya pemahaman tentang kurikulum Merdeka. Kemudian yang kedua, kesulitan dalam merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Jadi kebutuhan lokal di sini bukan permasalahan, artinya bukan pada konteks lokal tapi konteks kepada ciri khas sekolah. Sekolah tersebut akan mempunyai ciri khas seperti apa? Setiap sekolah tentunya harus memiliki ciri khas keunggulannya masing-masing. Nah, di sini ternyata tidak semua sekolah siap untuk merumuskan kebutuhan lokal tersebut. Yang ketiga Bapak Ibu, tidak adanya materi atau sumber belajar yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Keempat, kurangnya keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dan yang kelima, tidak adanya dukungan dari pihak sekolah ataupun dari pihak pemerintah Lalu seperti apa solusinya? Sini coba saya akan menawarkan solusi kepada Bapak Ibu Untuk itu Bapak Ibu ikuti presentasi ini sampai selesai, jangan di skip Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu, kendala pertama adalah kurangnya pemahaman tentang kurikulum Merdeka. Di sini karena sosialisasi yang belum merata, kurangnya literatur dan bahan ajar, dan belum dapatnya kesempatan semua guru untuk mengikuti pelatihan Bapak Ibu, memang kalau melihat dari jumlah guru, kemudian secara geografis negara kita yang begitu luas, memang tidak mudah untuk menyampaikan secara serentak kepada seluruh guru di seluruh wilayah Indonesia. Walaupun teknologi sudah cukup baik namun demikian tidak semua daerah yang sudah mengenyam teknologi yang bagus. Ternyata banyak daerah-daerah yang memang belum dimasuki
internet misalkan, ya, atau bahkan listrik sekalipun ada daerah-daerah yang belum mendapatkan itu. Untuk masyarakat-masyarakat perkotaan harusnya ya mereka sudah bisa mendapatkan informasi terlebih dahulu ya dibanding dengan masyarakat atau teman-teman yang ada di lingkungan di luar wilayah perkotaan. Ya. Solusinya seperti apa Bapak Ibu? Ya. Solusinya ya kita menawarkan Bapak Ibu harus ya proaktif ya, harus proaktif ya. Sebagai solusi, guru dapat mempelajari lebih dalam tentang konsep kurikulum merdeka. Yang pertama saran saya adalah Bapak Ibu harus masuk ke link ya Kemendikbud dan Guru Berbagi. Ini ada dua yang penting sekali harus Bapak Ibu masuk mempelajari melalui link resmi pemerintah. Karena banyak sekali sekarang informasi-informasi yang tersebar luas di media sosial, ya, di YouTube, di berbagai macam media, ya, yang tidak jelas sumbernya, sehingga semakin dipelajari, ya, Bapak Ibu bukan semakin paham, makin tidak paham, karena setiap mereka-mereka yang mencoba mengulas daripada kurikulum merdeka ini memberikan opini, memberikan masukan, tambahan, dan lain-lainnya, sehingga sumber resminya bisa jadi tertutup. Jadi untuk itu, yang pertama saya sarankan kepada Bapak Ibu adalah Bapak Ibu masuk ke link ya Kemendikbud ya, ini di sini jelas di sini ya di beranda kurikulumnya. Dipelajari di situ ya tentang kurikulum merdeka, ini sangat lengkap. Yang kedua Bapak Ibu, kendalanya adalah dalam pembuatan persiapan. Dalam pembuatan persiapan ini sebenarnya Bapak Ibu sudah banyak guru-guru yang mendapat kesempatan pelatihan sebagai guru penggerak ya, itu membuat RPP kemudian membagikannya kepada teman-teman guru lainnya. Jadi Bapak Ibu tinggal masuk saja ya, tinggal masuk saja ke dalam ke dalam platform yang namanya Guru Berbagi. Jadi tinggal tulis aja di Google Guru Berbagi ya. Dengan demikian nanti Bapak Ibu akan ketemu seperti ini ya. Akan ketemu seperti ini, nanti tinggal dipilih. Tinggal dipilih Bapak Ibu, di sini ada RPP, ada apa segala. Nah, LPP mata pelajaran apa yang Bapak Ibu cari, di situ ada banyak sekali ya, bahkan ribuan, puluhan ribu yang sudah di-upload oleh teman-teman guru. Kemudian yang ketiga, sebenarnya saat ini juga sudah banyak ya, kalau kita Bapak Ibu mengetahui perkembangan IT sekarang ya, perkembangan artificial intelligence ya, bahwa saat ini ada namanya ChatGPT. ChatGPT juga bisa membantu Bapak Ibu untuk membuat RPP. Saya membahas ya di konten saya sebelumnya ada bagaimana guru ChatGPT untuk guru. Jadi Bapak Ibu bisa nanti melihat untuk persiapannya bagaimana RPP itu bisa dibantu oleh Bapak Ibu bisa melihat dari teman-teman yang sudah berbagi, kemudian Bapak Ibu bisa mendapatkan juga informasi dari artificial intelligence yang namanya ChatGPT ya. Lihat di konten saya yang sudah saya sampaikan sekitar 2 minggu yang lalu ya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, solusi kedua adalah Bapak Ibu bisa belajar dari sumber-sumber atau video-video penambah wawasan dan aplikatif ya. Seperti misalkan untuk implementasi kurikulum merdeka, saya di Joko Wahyono Official ya, di YouTube Joko Wahyono Official, saya banyak membahas tentang masalah implementasi ini. Seperti contohnya misalkan ini ya, 10 cara mengajar ya, yang asik dan menyenangkan, ditonton oleh sekitar 531.000 guru yang sudah menonton. Artinya ini ternyata guru-guru banyak mendapat manfaat
dari tayangan ini ya, terbukti ada 531. Kemudian juga ada kumpulan RPP modul. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa belajar ya. Kumpulan RPP modul itu sudah ada kumpulannya, bisa dipelajari. Nah, kemudian tadi 7 ciri guru merdeka belajar yang dapat menggerakkan perubahan. Ya, ini juga alhamdulillah ditonton oleh 122.000 guru ya. Kemudian materi capaian pembelajaran. Nah, ini tentunya bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali bergabung dengan channel saya di sini, ya Bapak Ibu nanti bisa melihat channel konten-konten sebelumnya yang sudah saya bahas. Nah, ini betul-betul menambah wawasan Bapak Ibu untuk secara aplikatif ya, secara aplikatif, tidak teoritis ya. Jadi kita memberikan contoh-contoh, memberikan model ya, memberikan model yang sudah dilakukan oleh teman-teman guru sebelumnya ya. Kemudian ide-ide juga inovasi pengembangan kurikulum dan pengembangan pembelajaran saya banyak bahas di konten YouTube saya ya, channel YouTube saya Joko Wahyono Official. Yang ketiga Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu bisa ikut pelatihan daring dan luring. Artinya begini, tidak harus menunggu dari pemerintah ya, karena saya katakan tadi pemerintah sangat terbatas ya, sangat terbatas sumber dayanya ya. Ada sekitar 5 juta guru yang harus diberikan informasi, dan itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang begitu besar ya, yang terpencil, remote area, dan itu tidak mudah. Jadi untuk itu Bapak Ibu bisa aja masuk ke beberapa komunitas ya. Seperti misalkan Bapak Ibu bisa masuk ke web naikpangkat.com ini ya. Ini banyak sekali pelatihan-pelatihan yang diadakan mereka ya. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Yang berbayar itu saya kira nggak mahal ya, 100 sampai 150 ribu. Saya pikir demi sebuah pembelajaran yang baik, daripada Bapak Ibu menunggu ya, Bapak Ibu bisa belajar di sini ya. Jadi saya rekomendasikan ke naikpangkat.com ya. Sebab saya juga pernah memberikan materi di channel ini ya. Kemudian yang kendala kedua Bapak Ibu, kesulitan dalam merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal ya. Kesulitan dalam merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Nah, solusinya Bapak Ibu, yang pertama adalah pelajari dan pahami kebutuhan lokal siswa. Ya. Kemudian ada literasi budaya, literasi sosial, literasi pariwisata, literasi finansial, literasi lokal. Nah, itu kita bisa lakukan juga. Ada juknisnya, ada juklaknya, ya. Jadi sekarang hampir tidak ada. Ya, kenapa? Karena dianggap Bapak Ibu sudah dianggap sebagai seorang profesional, sebagai guru profesional. Untuk itu Bapak Ibu bisa meramu sendiri. Nah, ibarat sebuah masakan, Bapak Ibu sudah bisa mencari bahan, bisa mengolah, dan bisa menyajikannya kepada siswa. Nah, untuk itu banyak sekali kehidupan lokal, kebutuhan lokal ya. Tentunya ini tidak hanya peran Bapak Ibu, tapi tentunya peran sekolah ya. Peran sekolah di sini penting karena apa? Karena sekolah akan memetakan, akan membuat satu program, satu ciri khas ya, mau seperti apa sekolahnya, mau apa yang dikembangkan di sekolah tersebut. Nah, dari situlah nanti Bapak Ibu beranjak berdasarkan visi, misi, strategi, lain-lain di situ beranjak. Nah, dari situlah nanti Bapak Ibu membuat kurikulum yang berdasarkan visi dan misi, dan visi dan misi ini tentunya tidak terlepas dari aspek kebutuhan lokal ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa datang ke masyarakat setempat. Kalau misalnya kami di Kaltim ini, kita bisa datang ke budaya, misalkan tentang budaya Kalimantan ya, adat Dayak ya, kemudian kehidupan suku Dayak seperti apa, kerajinannya seperti apa ya, kemudian juga Kutai juga demikian ya, seperti apa, itu bisa kita pelajari. Kemudian aspek wisatanya, wisata apa yang ada di sini ya, itu perkembangan apa, makanan lokalnya apa ya, yang bisa menjadi oleh-oleh mereka yang ada dari Kalimantan Timur ini, mereka pelajari. Dan itu kalau
dikemas dalam sebuah pembelajaran itu luar biasa Bapak Ibu ya. Luar biasa, karena mereka nanti akan jalan-jalan melihat objek-objek wisata, kemudian mereka bisa menyimpulkan, mereka bisa mempresentasikan ya, mereka bisa memberikan saran, ide-ide gagasan apa untuk pengembangan pariwisata di daerahnya. Walaupun anak-anak itu masih SD atau SMP, saya kira mereka juga bisa dimintai pendapat sih. Misalkan, supaya bagus seperti apa ya? Oh, sepertinya kalau mereka sudah pernah wisata di Jawa atau bahkan di luar negeri, mereka bisa memberikan masukan. Oh, kalau bagusnya ada seperti A, seperti ini ya. Nah, masukan-masukan seperti itu bisa menjadi masukan kepada pemerintah juga ya, tentang apa-apa yang diharapkan oleh para customer-nya ya, yang akan datang ke wilayah tersebut. Misalkan seperti itu ya. Yang berikutnya adalah libatkan komunitas ya. Bisa saja kunjungi atau datangkan ya para ahli, ada seniman, YouTuber, entrepreneur, tokoh masyarakat dan lain-lainnya ya. Seperti yang dilakukan misalkan di SMP Fasta Bikul Herat, kita mendatangkan YouTuber, katakan seniman, katakan entrepreneur ya. Mereka presentasi seperti apa sih mereka bisa sukses ya, dan itu sangat baik sekali buat mereka menjadikan sebuah ide gagasan untuk menulis ya, dan juga menjadi impian mereka ya, ke depan mereka ingin bercita-cita seperti apa ya. Kemudian gunakan teknologi media, kreativitas, dan sesuaikan dengan kurikulum. Ini yang kedua, kendala kedua ya. Yang ketiga Bapak Ibu, nah ini kurikulum kebutuhan lokal ya, seperti saya katakan tadi ya, tentang SMP Fasta Bikul Herat. Di channelnya mungkin Bapak Ibu bisa saja melihat channel ini ya, seperti misalkan amplang ya, amplang Samarinda. Amplang ini makanan khas ya, lokal dari Samarinda. Ini seperti kerupuk ya, dari kerupuk ikan hasil sungai, ikan sungai di daerah Kalimantan Timur ya, Sungai Mahakam ya. Dan banyak sekali hal-hal yang bisa diangkat dari kebutuhan lokal tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah kendala ketiga, tidak adanya materi atau sumber belajar yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Nah, ini di sini solusinya adalah guru dapat mencari referensi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, materi pembelajaran yang disediakan oleh pemerintah. Nah, ini adalah bakunya ya. Kemudian guru juga dapat mengembangkan materi sendiri dengan memanfaatkan teknologi seperti membuat video, presentasi yang menarik untuk dijadikan bahan ajar. Jadi Bapak Ibu ya, hampir semua anak sekarang sudah punya HP ya. Jadi HP ini memang teknologi yang kadang-kadang kita khawatirkan, tapi kita perlu ya. Kita khawatir tapi kita butuh ya. Nah, bagaimana supaya ini bisa menjadi manfaat yang lebih besar ya, anak-anak setiap kegiatan, mungkin ada beberapa kegiatan bisa menggunakan HP-nya. Katakanlah mereka ketika belajar biologi, ketika mereka mengamati sesuatu tumbuhan, mereka bisa syuting di situ apa yang dia dapatkan, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dia sentuh ya, dia bisa ceritakan di situ ya. Jadi gitu juga dia bisa mewawancarai seseorang ya, kemudian wawancara tersebut bisa dijadikan hasil video dan kemudian di-share kepada teman-temannya, dipresentasikan kepada teman-temannya. Dan pembelajaran ini akan menjadi menarik, apalagi dengan proyek-proyek ya, proyek pelajar Pancasila ya. Jadi apa-apa yang mungkin dulu kita hanya memberikan pelajaran begitu saja kepada murid kita, saat ini bisa kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Contohnya, ketika kita memperkuat budaya literasi ya, kita bisa angkat bahwa ini adalah bagian profil pelajar Pancasila tentang bagaimana mengangkat budaya lokal ya, juga pariwisata ya, makanan lokal dan lain-lainnya bisa dilakukan ya, dengan membuat materi sendiri, membuat ide sendiri, membuat gagasan sendiri ya. Nah, pembelajarannya juga jangan melulu pembelajaran satu arah ya. Jadi pembelajaran dengan diskusi, dengan project based learning ya, dengan problem based learning ya, dan itu
metode-metode pembelajaran yang juga menjadi rekomendasi dari pembelajaran implementasi di kurikulum Merdeka ini. Yang berikutnya, Bapak Ibu, yang keempat adalah kurangnya keterampilan TI. Nah, kalau udah TI ini prinsipnya cuma satu. Ya, kadang-kadang guru-guru merasa saya sudah usia 40, saya sudah 50, ya kan, sudah tidak lagi, sudah gaptek, sudah enggak ini. Saya kira masalah teknologi ini bukan sesuatu yang sulit sebenarnya, Bapak Ibu ya. Tapi hanya Bapak Ibu punya kemauan aja ya untuk belajar dan nggak malu ya. Kita boleh tanya sama anak kita, tapi asal kita punya kemauan saja. Ini aja masalah kebiasaan saja gitu ya, hanyalah kebiasaan. Sekali salah, 2 kali salah, 3 kali salah, yang keempat kali pasti ketemu benernya gitu ya, asal kita mau. Jadi ini hanya masalah kebiasaan, bukan sesuatu yang sulit ya. Memang kagok, memang ini dengan teknologi ya. Nah, artinya saya pun usia saya sudah cukup ya, sudah usia pensiun. Tapi ya alhamdulillah saya terus mengikuti teknologi ya, belajar terus mengaplikasikannya. Nggak tahu, tanya sama anak saya, tanya dengan teman-teman guru yang lebih muda ya, untuk bisa dapatkan teknologi ini supaya bisa mahir teknologi ya. Yang berikutnya, guru dapat mengikuti pelatihan atau kursus yang dilakukan oleh pemerintah atau institusi pemerintah. Nah, Bapak Ibu kalau nunggu dari pemerintah memang agak lama lah ya. Kalau saya sih sebenarnya saat ini banyak sekali khusus online belajar tentang kreativitas, belajar presentasi, belajar apalah, seperti contoh membuat YouTube, contoh mengedit, contoh membuat pembelajaran kreatif. Banyak sekali, dan itu murah-murah kok, 100 sampai 150 ribu rupiah, pelajari sendiri ya, praktekkan sendiri ya. Insya Allah bisa kok ya. Kalau saya sih karena memang saya punya satu rasa penasaran dengan teknologi ya, sehingga apapun ya saya lakukan. Artinya saya berusaha untuk nggak dapat dari orang lain ya, saya beli ya, saya cari di Google saya mau belajar apa ya, berapa biayanya, sepanjang itu mampu kita lakukan dan punya waktu ya kita pelajari ya. Saya kira intinya begitu tentang teknologi ya. Saya hanya memberikan support aja kepada Bapak Ibu bahwa teknologi itu bukan sesuatu yang sulit, tapi ini hanya masalah kebiasaan ya. Kalau Bapak Ibu ulang dan lakukan terus-menerus, saya yakin itu nggak menjadi sulit lagi ya. Nah, yang kelima, Bapak Ibu, tidak ada dukungannya dari pihak sekolah atau pemerintah. Nah, Bapak Ibu, hambatan yang paling besar di kurikulum atau di pembaharuan atau di inovasi itu adalah sejarah masa lalu. Nah, itu kata para ahli manajemen ya. Dia mengatakan bahwa sejarah masa lalu itu artinya apa? Sejarah masa lalu itu menganggap dirinya sudah bisa, atau dulu sesuatu yang diberikan oleh pemerintah itu pasti ada petunjuknya, ada pelatihannya, ada cara-cara untuk melakukannya gitu kan. Tapi kan ini tidak semuanya bisa dilakukan, saya katakan tadi, pemerintah melakukan sekaligus tidak akan mungkin ya. Maka untuk itu kita perlu mencari terobosan, mencari inovasi, menjadi jalan pintas ya, untuk bisa mendapatkan informasi terlebih dahulu. Jadi atasi kebiasaan menunggu ini ya, atau menerima perintah. Jadi Bapak Ibu ambil inisiatif dan jangan menunggu dukungan ya. Jadi kepala sekolah nggak bisa mendukung, kepala sekolah belum tentu ngerti gitu ya. Jadi untuk itu sama-sama lah kita belajar ya, karena ini sesuatu yang baru ya. Belum tentu kepala sekolah juga dapat jatah, dapat kesempatan yang terlebih dahulu tentang kurikulum Merdeka ini ya, apalagi sekolah swasta ya, maaf ya, karena yang terjadi biasanya kan sekolah negeri dulu ya, baru sekolah swasta gitu kan. Itu di tempat saya, mungkin Bapak Ibu berbeda ya. Nah, untuk itu sekolah-sekolah swasta juga harus melakukan dengan komunitasnya, dengan MGMP-nya, dengan MKS-nya ya, musyawarah kepala sekolah, musyawarah guru mata pelajaran dan lain-lainnya, untuk bisa bersama-sama mendapatkan
informasi ini ya mendesak kepada pemerintah untuk dilakukan apa istilahnya itu penyuluhan dan pelatihan. Ya, yang berikutnya adalah Bapak Ibu supaya cepat beradaptasi, ya, bangun komunikasi dan jaringan supaya bisa mendapatkan informasi dari tidak harus sumber dari pemerintah, tapi dari berbagai sumber, ya. Dan biasanya ini butuh keberanian, butuh inovasi, ya, dan butuh kemauan untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Saya kira gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, materi ini akan saya buat dalam bentuk PDF dan saya akan letakkan di kolom komentar bagian atas ya. Jadi presentasi ini kami letakkan di kolom komentar bagian atas ya. Jadi tulis sudah download bila Bapak Ibu berhasil mendownloadnya, dan sampaikan kepada kami bila belum berhasil agar nanti tim kami ya, anak-anak saya yang biasanya menjadi adminnya bisa membantu Bapak Ibu ya. Dan bila bermanfaat materi ini ya, silahkan bagikan kepada teman-teman ya. Bila memang ada sesuatu yang kurang, silahkan sampaikan kepada kami ya. Sampaikan di kolom komentar ya, ada sesuatu yang mungkin tidak Bapak Ibu pahami, atau mungkin ada materi-materi yang bisa Bapak Ibu usulkan untuk kami bahas di channel YouTube ini. Saya kira demikian Bapak Ibu, terima kasih, sehat selalu, salam sukses ya, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.